Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnanda Amania dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD, kelas 6L dengan dosen pengampu Bapak Hari Naderi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana solusinya. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Penyebab terjadi kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dari peristiwa alam, dan yang kedua, akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan hidup. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna, dan kerusakan ekosistem lainnya. Berikut kerusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang sangat kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya. Yang kedua, ada limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai. Yang ketiga, ada limbah pertanian, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antar pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri ataupun masyarakat, agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan air yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai setempat. Selanjutnya, yang kedua, kerusakan hutan. Kerusakan lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan. Mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia, yang berakibatkan pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini ada beberapa solusi yang harus dilakukan, yaitu penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, yang kedua, penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak. Selanjutnya, yang ketiga, ada banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan di kota-kota besar sekalipun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Tak hanya pada musim hujan saja, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan akibat perkembangan wilayah di Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Cara untuk mengatasi solusinya, yang pertama, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Selanjutnya, yang keempat, ada pencemaran udara. Dengan berkembangnya zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meski hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasi hal ini, berikut solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, peran pemerintah aktif untuk menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Yang ketiga, pemasangan filter pada cerobong asap pabrik-pabrik. Terus yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, yang kelima ada menurunnya keragaman hayati. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan, tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi sekarang menjadi informasi pengembalian flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli yang membuat hewan dan tumbuhan di Indonesia menjadi berkurang, bahkan sampai punah. Solusinya, yang pertama adalah diadakan program untuk penangkaran satwa liar. Yang kedua, konservasi in situ dan konservasi ex situ. Selanjutnya yang ketiga, memperluas habitat untuk satwa-satwa liar. Yang keempat, meningkatkan SDM penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara intensif. Selanjutnya, pemanasan global. Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara di belahan dunia. Bahkan, dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangnya lingkungan. Untuk mengatasi pemanasan global, tentu saja harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara. Sekian pemaparan video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.